Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, kelas IKTA. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Secara terminologi, kata kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu qasas. Kata qasas sendiri merupakan bentuk jamak dari kata kisas, yang berarti mengikuti jejak atau menelusuri bekas atau cerita. Hal ini seperti terlihat dalam firman Allah Ta'ala. Dia berkata, Musa, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahf ayat 64. Kemudian macam-macam kisah dalam Al-Quran. Pembagian kisah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi waktu dan materi. Nah, yang pertama yaitu tinjauan dari segi waktu terjadi peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran, maka dapat dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu kisah pada masa lalu, kemudian kisah yang menceritakan kejadian-kejadian yang sudah tidak bisa ditangkap oleh panca indera yang terjadi pada masa lampau, seperti kisah Maryam, kisah Nabi Nuh, dan kisah Ashabul Kahfi. Kemudian kisah pada masa kini. Kisah pada masa kini adalah kisah yang menerangkan kegaiban pada masa sekarang dan yang menyingkap rahasia orang-orang munafik, seperti kisah yang menerangkan kaum munafik, kisah yang menerangkan keadaan manusia saat terjadinya hari akhir, dan pencabutan nyawa manusia oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga yaitu kisah pada masa yang akan datang. Kisah pada masa yang akan datang ialah kisah-kisah yang menceritakan beberapa peristiwa yang akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian peristiwa tersebut benar-benar terjadi, oleh karena itu pada masa sekarang merupakan peristiwa yang dikisahkan telah terjadi seperti jaminan Allah Ta'ala. Ditinjau dari segi materi, jika diceritakan maka kisah Al-Quran dibagi menjadi tiga macam, yaitu kisah para nabi, tahapan dan perkembangan dakwahnya, berbagai mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, dan akibat-akibat memusuhinya. Kemudian orang-orang yang mempercayai atau golongan yang mendustakannya, seperti kisah Musa. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran atau fungsi mempelajari kisah dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.